Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu materi SKI tentang judul keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran SKI kelas 5. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan belajar yaitu keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian keperwiraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang B keperwiraan Nabi Muhammad mempertahankan kota Madinah. Itu ada 4 peristiwa. Yang pertama peristiwa Perang Badar, peristiwa Perang Uhud, peristiwa Perang Khandaq, dan peristiwa Hudaybiyah. Sekarang kita ingin mengetahui tentang apakah itu pengertian keperwiraan Nabi Muhammad. Keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Keperwiraan Nabi Muhammad mengandung arti adanya sifat-sifat keberanian dan kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik Madinah. Ya, itu adalah pengertian dari keperwiraan. Sekarang, contoh keberanian Nabi Muhammad bisa kita lihat, yaitu yang pertama membela kelompok tertindas oleh kelompok Quraisy di Mekah. Yang kedua, berani mengungkap kebenaran di hadapan keluarga dan tokoh jahiliyah. Yang ketiga, berani mengajak masyarakat Mekah untuk memeluk agama Islam. Itulah contoh-contoh dari Nabi Muhammad. Sekarang sifat kepahlawanan Nabi Muhammad. Contohnya apa saja sifat kepahlawanan Nabi Muhammad? Yang pertama, memimpin masyarakat Mekah hijrah ke Madinah, menyatukan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, mendamaikan suku Aus dan Khoraj, memimpin masyarakat mempertahankan kota Madinah. Ya, kita akan belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad mempertahankan kota Madinah. Ada 4 peristiwa, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Hudaybiyah. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu pada pertemuan kali ini yaitu peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir, di mana di sekitar sumber air yang bernama Badar. Badar adalah suatu desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Biasanya menjadi tempat bersinggahan bagi semua kafilah dan Suriah. Itulah perang Badar. Pada perang Badar menjadikan sumber air Badar menjadi pusat pertahanan kaum muslim atas sasaran Habab bin Muzir. Terjadinya kapan perang Badar itu? Terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada perang Badar tersebut Rasulullah tetap melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sekarang berapa jumlah peserta ataupun yang ikut perang Badar dari kaum muslimin? Dari kaum muslimin yaitu berjumlah 313 pasukan dan 70 ekor unta dan 3 ekor kuda yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sedangkan berapa dari kaum kafir? Kaum kafir ini terdiri dari 950 sampai sekitar 1000 pasukan. Kafirku Quraisy dan 100 ekor kuda, 700 ekor unta dan 600 pakaian perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Menunjukkan bahwasanya perbandingannya sangat banyak sekali antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy ingin menjadikan kemenangan perang sebagai rasa takut pada hati seluruh kaum bangsa Arab. Perang dimulai dengan 1 lawan 1. Jadi sebelum perang semua pasukan, perang dimulai dengan 1 lawan 1.
Kafir Quraisy yang tewas pada perang tersebut yaitu 70 orang, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab bin Kalaf. 70 orang menjadi tawanan. Sedangkan dari pihak Muslim yang mati syahid yaitu berjumlah 14 orang dan mendapat banyak harta rampasan. Sahabat Ubaidah bin Haris wafat setelah mendapat luka yang parah. Kalau tadi kita belajar yang perang pertama yaitu perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin, sekarang kita akan belajar peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud adalah pertempuran antara kaum muslimin dengan dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kafir Quraisy dengan dipimpin oleh Abu Sofyan. Kapan perang ini terjadi? Perang ini terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, di mana? Di Bukit Uhud yang berjarak sekitar 5 km dari Madinah. Peristiwa apa saja yang terjadi pada perang Uhud? Yang pertama, kaum kafir Quraisy menuntut balas atas kekalahan pada perang Badar. Jadi kaum kafir Quraisy ini tidak terima akan perang Badar. Lokasi perang dipilih setelah musyawarah. Pasukan muslim membelot yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay sehingga pasukan muslim tinggal 700. Jadi kaum pasukan muslimin yang pertamanya berangkat 1000 pasukan, di tengah jalan ada kaum 300 pasukan yang membelot yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Perang dimulai dengan perang tanding, 1 lawan 1. Pasukan muslim awalnya bisa mengguncang pertahanan musuh, namun pasukan muslim ditipu karena pasukan memanah meninggalkan pos penjagaan di bukit rumah untuk mengambil harta perang. Fitnah kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad yang gugur dalam pertempuran. Jadi kaum kafir Quraisy membuat berita hoax ya yang mengabarkan bahwasanya Rasulullah meninggal. 70 kaum muslimin wafat sebagai syuhada termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada perang kali ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Beberapa sahabat yang mencoba melindungi Rasulullah ketika keadaan terjepit. Ya, pada perang Uhud tersebut Rasulullah mendapatkan posisi yang terjepit dan ini beberapa sahabat yang melindungi Rasulullah. Yang pertama Abu Dujanah berdiri melindungi Rasulullah dengan badannya yang menunduk ke arah Rasulullah dan membiarkan punggungnya menjadi sasaran panah. Begitu ya, sangat ini sekali ya Abu Dujanah ini dalam melindungi Rasulullah, mengorbankan dirinya. Yang kedua, Tolhah bin Ubaidillah berusaha melindungi hingga telapak tangannya tidak berfungsi lagi. Telapak tangannya tidak berfungsi lagi ya. Tolhah ini mengorbankan telapak tangannya. Yang tiga, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Tolhah al-Ansori melindungi Rasulullah dengan melakukan penyerangan sambil memanah musuh. Ya itulah semua peristiwa perang Badar dan perang Uhud. Ya, silahkan dibaca-baca lagi. Semoga bisa mengerti dan mendapatkan ilmu yang barokah pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian dulu dari Pak Dalis. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.